晴儿，停下！天宇羽身二阶，出！仙剑还是交给老五，还真以为自己是主子不成？都用吧！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa untuk hari ini ataupun hari Senin, kita akan melanjutkan spoiler dari Renegade Immortal. Ingat ya, ini spoiler. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam spoilernya. Setelah lapisan keempat mulai mengalami peruntuhan, lalu perlahan-lahan mayat wanita ini membuka matanya. Di saat itu juga tanah mulai hancur, membuat dua fragmen di bawahnya juga runtuh. Wang Lin pun terkejut untuk melihat kejadian tersebut. Kemudian keluarlah sebuah pedang hujan pertama yang muncul dan terdengarlah suara pedang di seluruh alam surgawi atau nyanyian pedang ya. Lalu cahaya keemasan muncul dengan cepat, mayat wanita tersebut ataupun Qin Shuang langsunglah menghisap jiwa asal milik dari Zoe ke dalamnya. Atau seperti sebelumnya, jiwa dari Zoe disatukan ke dalam pedang kuali hujan. Atau yang dikenal oleh Wang Lin dan lainnya adalah pedang surgawi. Serta dia akan menjadikan Zoe sebagai orang suci surgawi dalam 10.000 tahun. Setelah itu dia menatap Wang Lin dan melemparkan pagoda ke arahnya. Lalu cahaya keemasan berubah menjadi naga emas dan membawa mayat wanita ini pergi. Pada saat ini beberapa kultivator menjadi begitu ketakutan saat mendengar himne pedang. Maksud dari himne itu adalah lantunan suara dari pedang surgawi yang telah bangkit. Namun ada beberapa orang juga yang begitu tertarik dan bergegas untuklah menuju sumber suara tersebut. Sedangkan untuk Wang Lin yang saat ini sedanglah terampit-ampit oleh fragmen yang mulai runtuh, dia langsunglah berteriak ke arah Cihu untuklah menggunakan kompas bintang. Dengan cepat Cihu langsunglah mengaktifkannya dan pergi ke arah sudut timur. Di saat itu Sun Tai berkata kalau kompas ini terlalu rusak parah dan mereka tidak akan pernah bisa untuk melarikan diri dari sini. Jadi dia memberikan tawaran kepada Wang Lin, yaitu dia akan membawa Wang Lin dengan selamat ke planet Suzaku dan sebagai gantinya dia haruslah melepaskan segel budaknya. Lantas ya Wang Lin langsunglah menolaknya karena ini juga amanah dari Zoe kalau dia haruslah menjaga mayat wanita tersebut dan juga tidak akanlah pernah melepaskan segel budak milik dari Sun Tai. Dan Wang Lin pun hanya memberitahu kepadanya kalau dia tidak mengetahui cara melepas segel tersebut. Walaupun jika dia tahu, dia juga tidak akanlah melepaskannya. Mendengar itu membuat Sun Tai tampaklah begitu kesal dan terjadinya cekcok antara mereka berdua. Hingga Sun Tai tak sengaja mengatakan kalau dia memiliki jiwa keempat, yaitu di dalam peti mati. Waduh, keceplosan dong. Setelah perdebatan yang begitu sangatlah panjang dan tak ada hasil sama sekali, Sun Tai yang sudah begitu kesal, dia mencoba untuklah menyerang ke arah Wang Lin. Tetapi Wang Lin teringat dengan perkataan dari Zoe kalau dia boleh menggunakan pagoda ini untuklah melindungi dirinya. Caranya begitu sangatlah gampang, yaitu hanya mengeluarkan pagoda di dalam tubuhnya, maka tidak ada satupun orang yang bisa untuklah menyakiti dirinya. Dan Wang Lin pun langsunglah mengeluarkan pagoda tersebut yang membuat tangan dari Sun Tai sama sekali tidak bisa mengenai tubuh dari Wang Lin. Malah tangannya yang tidak sengaja menyentuh pagoda tersebut membuat dia merasakan kesakitan yang begitu luar biasa. Sebab untuk pagoda tersebut berisikan kekuatan domain milik dari Zoe. Tidak sampai di situ, ada sebuah energi Ascendan milik dari Zoe yang akanlah terus menyelimuti pagoda tersebut. Tujuannya agarlah pagoda ini tidak benar-benar hancur. Setelahnya, Wang Lin langsunglah membahas dan meminta kepada dia untuklah arahkan di mana jiwa keempatnya, yang membuat Sun Tai menjadi begitu sangatlah ragu dengan dirinya sendiri dan dia pun langsunglah mundur. Sementara itu, Wang Lin teruslah berjalan ke arahnya dan mengingat perkataan dari Qin Shuang kalau dia telah memberikan pagodanya kepada Wang Lin
pasti ada sebuah makna yang begitu tersembunyi. Sun Tai pun terkejut mendengarnya karena ia tidak mengetahui maksud dari ucapan Wang Lin, serta Wang Lin menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri arti tersembunyi tersebut. Alhasil, dia menjauh dan menghilang dengan begitu cepat. Setelah itu juga, dia menarik nafas begitu lega karena berhasil membuat Sun Tai mundur dan menjebaknya. Karena tingkat kultivasinya yang begitu sangatlah tinggi, membuat Wang Lin akan sangatlah kesulitan jika bertarung dengannya, guys. Namun, jika dia berhasil menghancurkan jiwa keempatnya, maka Sun Tai dipastikan akan menjadi budak Wang Lin seutuhnya, guys. Maka dia tidak akan pernah bisa untuklah membelot dari dirinya. Lalu dia kembali ke dalam kompas dan Cihu pun berkata, untuklah berhati-hati kepada Sun Tai. Walaupun sekarang dia telah menjadi budaknya, namun tetap saja status dia adalah ketua sekte mayat. Mendengar itu, Wang Lin hanya berkata untuk tidak perlu khawatir jika bukan permintaan dari Zoe meminta kepada Sun Tai bisalah bertahan hidup, dia pasti sudahlah menghabisinya dan menyegel jiwa keempatnya di dalam pagoda tersebut. Waduh, mendengar itu Cihu begitu terkejut dan inginlah menjadikan Wang Lin sebagai temannya. Karena baginya, Wang Lin ini adalah pria yang tidak takut sama sekali dan bisa menghadapi sebuah masalah dengan begitu tenang. Lalu dia pun kembali fokus untuklah menggerakkan kompas bintang. Tak lama setelah itu, Sun Tai kembali muncul dan memikirkan perkataan dari Wang Lin sembari mencari cara untuklah melawannya. Karena bagaimanapun juga, jiwa keempatnya tidak boleh dihancurkan begitu saja. Kembali kepada Wang Lin dan juga Cihu yang saat ini melesat dengan begitu cepat, akan tetapi Cihu berkata lagi kalau kompas bintang ini sudah terlalu rusak sehingga mereka tidak bisa untuklah melanjutkan perjalanannya lagi. Untuk Wang Lin yang sudah menganggap Cihu sebagai teman seperjuangan, dia pun segera memberitahu kalau dia sebenarnya bisa memperbaikinya. Namun dengan satu syarat, kompas bintang tersebut akanlah menjadi miliknya. Atau kompas bintang ini akan tetap menjadi milik Cihu. Namun jika Wang Lin meminjamnya, maka dia tidak boleh untuklah menolak. Mendengar itu, Cihu pun terdiam serta mempertimbangkan dua pilihan tersebut. Karena kompas bintang tersebut merupakan harta penting bagi keluarganya. Sehingga dia meminta kepada Wang Lin untuk memikirkannya beberapa waktu. Di sini dia berpikir begitu mendalam, jika dia ngasih kepada Wang Lin, maka dia otomatis akanlah menjadi teman dan dirinya akanlah mendapati perlindungan, mendapati manfaat, serta informasi tentang dewa kuno. Namun juga kekurangannya, jika memberikan kepada Wang Lin, otomatis keluarganya lah yang akan memarahinya. Karena bagaimanapun juga, itu adalah harta keluarga dari klan raksasa. Ya sudah otomatis jika memberikannya, maka dia akanlah mendapati hukumannya. Sedangkan untuk pilihan kedua, jika dia tidak memberikan ini kepada Wang Lin, tetapi jika Wang Lin meminjamnya, maka dia tidak boleh menolak. Ya otomatis sama saja. Kalau dia meminjamkannya dalam waktu cukup lama, ujung-ujungnya keluarganya juga lah yang akan memarahinya. Jadi dia pun langsung menguatkan tekadnya, di mana dia memutuskan untuk memberikan ini kepada Wang Lin saja. Mendengar itu Wang Lin tampaklah begitu senang guys, dan segera mengeluarkan batu emas ungu dan meminta kepada Cihu untuklah melindunginya. Lalu Wang Lin mengeluarkan jiwa pengembara untuk pelindung keduanya guys, dan langsung memulai untuk memperbaiki kompas bintang yang telah rusak. Di saat itu juga Sun Tai muncul kembali dan berniat untuklah melawan Wang Lin. Namun dia langsung menyerah karena ragu-ragu dan segelnya yang terlalu begitu kuat. Setelah beberapa hari, kompas bintang di hadapan Wang Lin mulai begitu bersinar, membuat Cihu yang melihatnya pun bertanya-tanya apakah sudah selesai untuklah memperbaikinya. Dan Wang Lin memberitahu kepada Cihu yang sebenarnya kalau kompas bintang ini benar-benar palsu, karena sedari awal kompas bintang tersebut dibuat dengan bahan yang tidak begitu lengkap. Lantas untuk Cihu menjawabnya, seharusnya tidak ada masalah sampai mereka keluar dari kekosongan ini. Untuk masalah palsu atau tidak, dia juga sama sekali tidaklah mengetahuinya karena dia telah diberikan oleh klannya sendiri.
Dan beruntungnya Wang Lin mempunyai sebuah ide untuklah meningkatkan kompas ini 2 kali lipat daripada sebelumnya. Sehingga seluruh bagian kompas ini berisikan sepotongan indera ilahi milik dari Wang Lin. Dan juga kecepatannya bertambah pesat. Melihat itu, Cihu pun hanya bisa garuk-garuk kepala. Ternyata Wang Lin benar-benar begitu pintar. Setelah itu, Wang Lin berkata kepada Cihu untuklah beristirahat dan berkultivasi juga. Karena kompas bintang sekarang sudah tidak membutuhkan seseorang untuklah membimbingnya. Mendengar itu ya, Cihu benar-benar terkejut karena selama dia pegang kompas bintang rusak 1 ini, dia teruslah menyetir atau mengemudi ya. Sedangkan jika di tangan Wang Lin, ia tidak perlu untuklah mengendalikannya karena di sana ada akal ilahi milik dari Wang Lin. Begitu guys. Sementara itu, kembali kepada mayat wanita atau Qin Shuang yang membawa Zoe dalam bentuk gumpalan ungu, atau sekarang kondisi dari Zoe yaitu bersifat roh. Dan saat ini mereka berada di suatu fragmen yang dimana mayat wanita ini berniat untuk memulihkan kembali Zoe. Di saat itu juga Zoe memintanya untuk membiarkan dia pergi. Namun untuk Qin Shuang tersebut menolaknya. Tak lama setelah itu, Qin Shuang mulai melafalkan nyanyian yang seketika tanah mulai bergetar dan retak. Di saat itu juga cahaya keemasan pun muncul dan pedang surgawi yang kedua akhirnya keluar membuat himne pedang kembali terdengar. Dan ada salah satu lelaki tua dari sekte Talou atau sekte pedang yang mengincar-ngincarnya selama ini langsunglah cepat beraksi. Kemudian Qin Shuang berkata kalau Zoe akanlah menjadi roh pedang yang baru. Setelah itu dia pun memanggil semua pedang surgawi untuklah berkumpul. Di saat itulah seluruh alam surgawi hanya terdengar himne pedang atau nyanyian suara pedang. Dan membuat setiap pedang terbang yang ada di alam surgawi langsunglah hancur karena mendengar suara nyanyian tersebut. Semua pedang surgawi dengan cepat melesat menuju ke satu arah dan tidak peduli dengan halangan yang ada. Mau itu kuat, mau itu lemah, langsunglah dihancurkan. Dan pedang surgawi akan langsung menghancurkan para kultivator yang melihatnya atau mencoba untuklah menghambatnya. Tetapi para kultivator sudahlah mengetahuinya dan mereka pun langsung mengikuti dari belakang. Karena bagaimanapun juga mereka datang ke alam surgawi yaitu mencari pedang surgawi. Dan untuk harta utama yang mereka cari di alam surgawi yaitu pedang surgawi hujan. Sementara itu untuk Wang Lin dan juga Cihu yang sedanglah santai-santai di dalam kompas bintang, Cihu tidak sengaja melihat dari kejauhan ada sebuah cahaya kecil tiba-tiba menjadi begitu besar dan Cihu pun langsunglah berteriak kalau ada sebuah pedang surgawi yang menuju ke arah mereka dengan begitu cepat dan Wang Lin pun langsung menghindarinya serta terkejut dengan apa yang terjadi. Lalu Cihu menunjuk ke satu arah yang dimana terlihat banyak sekali pedang surgawi lainnya di belakang mereka. Waduh. Dan kita akhiri untuklah spoiler kali ini. Bagi yang masih bingung, kok posisinya mereka berjauhan ya? Di sini Zoe dan juga Qin Shuang masihlah berada di lapisan keempat yang dimana Qin Shuang mencoba untuklah membangkitkan kembali Zoe. Tetapi untuk melakukannya itu sangatlah sulit. Jadi satu-satunya cara agarlah dia bisa bertahan hidup yaitu memindahkan jiwa aslinya ke dalam sebuah pedang. Dan dia akanlah dijadikan sebagai jenderal pedang surgawi. Tetapi ini masih prosesnya ya. Sedangkan ya untuk Wang Lin sebagai kultivator formasi jiwa, ya sudah pasti tidak akan pernah bisa bertahan di lapisan keempat yang sedanglah mengalami reruntuhan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.